pajak, jua-jua, horas. Selamat datang di Opak 128, Obrol Pajak 128 bersama saya Atason J. Sitohang selaku pembawa acara podcast kita kali ini. Nah, baik kawan pajak, di podcast kita kali ini kita akan membahas tema yaitu terkait dengan salah satu proses bisnis yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya yang ada di KPP Pratama Kabanjahe, yaitu apa? Yaitu terkait dengan penagihan pajak. Nah, salah satu pertanyaan yang sering saya jumpai terkait dengan penagihan pajak ini, mungkin di media sosial atau juga yang saya jumpai tatap muka, adalah salah satu yang pertanyaan yang sering itu penagihan pajak. Nah, mungkin nanti kita akan bahas sebenarnya untuk kawan pajak, apa sih itu penagihan pajak, apa sih dasar-dasar kenapa ada penagihan pajak, dan juga kira-kira apa solusi dan hak dan kewajiban kawan pajak kalau ada terkait dengan tindakan dari penagihan pajak. Oke, kawan pajak, untuk membahas tema kita kali ini saya tidak sendiri. Saya dikawani oleh narasumber kita, yaitu salah satu jurusita di KPP Pratama Kabanjahe, yaitu Mas Kris Sibulian. Halo Mas Kris, apa kabar? Halo, apa kabar? Oke, jadi gimana nih Mas Kris, sudah siap ya untuk membahas tema kita kali ini ya? Oke, gas. Oke, nah baik kawan pajak, jadi untuk penagihan pajak ini ya salah satu yang dalam tanda kutip memang kalau bisa kawan pajak jangan sampai melakukan kegiatan terkait dengan penagihan pajak ini. Nanti kita coba akan bahas untuk dengan narasumber kita terkait dengan penagihan pajak ini ya. Oke, baik Bang Kris, tanpa berlama-lama lagi. Jadi untuk pertanyaan pembuka nih, kira-kira apa sih itu penagihan pajak? Bisa dijelaskan kepada kita, kepada kawan pajak juga, silakan. Oke, thank you. Jadi penagihan pajak ini, sebelum kita berangkat ke penagihan pajak, pertama kita berangkat dulu dari penagihan pajak. Oke. Penagihan pajak itu kalau berdasarkan pasal 1 Undang-Undang UP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama melakukan pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak dapat terima secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Oke. Nah, karena bersifat memaksa dari berdasarkan undang-undang, sehingga apabila tidak dapat dilakukan pembayaran pajak dengan baik dan benar, maka muncullah tindakan penagihan pajak. Ya. Nah, tindakan penagihan pajak ini dilakukan oleh jurusita. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak agar penagihan pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jadi bukan hanya utang pajak yang dilunasi ketika sudah masuk ke ranah penagihan pajak, ada juga biaya penagihan pajak. Nah, penangguhan pajak yang dimaksud ini, kalau wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi, dan wajib badan, wajib pajak pribadi badan atau pengurus nantinya. Oke. Jadi tadi Bang Kris kan sudah menjelaskan sudah menyebutkan ada pajak yang harus dilunasi gitu ya atas utang pajak. Nah, sekarang Bang Kris, kalau boleh tahu ya, dasar penagihan atas utang pajak ini sebenarnya apa sih sebenarnya dasar penagihannya? Nah, munculnya utang pajak itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah, kita fokusnya berdasarkan undang-undang aja ya. Oke. Pasal 18 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa dasar penagihan pajak itu terdiri dari STP, surat tagihan pajak, ada SKP, surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, kemudian juga ada surat keputusan keberatan, surat keputusan banding, dan juga keputusan dari PK peninjauan kemarin. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan tindakan penagihan nantinya. Oke, gitu ya. Jadi sudah banyak tuh ya, ada kayak STP gitu Bang ya. Ya. Nah, kalau boleh tanya nih Bang, jadi STP ini sebenarnya kalau boleh disebutkan satu contoh lah, kenapa bisa sih terbit STP ini gitu? Oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu wajib pajak misalnya terlambat melakukan pembayaran, akan muncul nanti surat tagihan pajak, yaitu sanksi administrasi. Kemudian akun representatif penting memberikan STP, surat tagihan pajak, dan harus dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkan surat tagihan pajak tersebut. Nah, itu adalah jangka waktu pembayaran menjadi tempo pembayaran. Ketika sudah lewat dari tempo pembayaran, maka
menjadi utang pajak dan itu akan ditagih. Nah, itulah nanti yang masuk ke ranah tindakan penagihan. Iya. Oke, jadi STP diterbitkan nih sama AIR, baru masuk ke wilayah penagihan gitu ya. Nah mungkin juga kawan pajak pengen tahu ya, sebenarnya jenis-jenis pajak apa sih yang yang terdapat di utang pajak ini? Contohnya tadi kayak seperti STP gitu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan sama kami kira-kira jenis pajak apa aja sih yang ada di utang pajak ini atau dalam tindakan penagihan utang pajak ini gitu. Oh ya, jadi kalau di KPP Pratama, jurusita pajak itu berhak menagih atau memiliki tugas untuk menagih utang pajak yang merupakan pajak pusat, bukan pajak daerah, seperti pajak penghasilan, PPN, pajak pertumbuhan barang dan jasa, pajak PPNBM, juga ada pajak penjualan, biaya materai. Nah, jadi pajak-pajak yang terdaftar di pusat itu merupakan tugas dari jurusita pajak untuk menagih apabila ada utang pajaknya. Oke, berarti sebelum sebelum tindakan penagihan harus dipastikan dulu ya ada STP yang terbit atas wajib pajak itu sendiri gitu ya, baik dia orang pribadi, baik badan atau instansi pemerintah yang lain gitu. Oke, nah oke Bang Kris, jadi pertanyaan selanjutnya nih, bisa nggak dijelaskan ke kita khususnya untuk kawan pajak di sini ya, kira-kira bagaimana sih atau apa tindakan penagihan pajak ini atau bagaimana tindakan penagihan pajak kalau katakanlah sudah terbit STP, sudah ditentukan bahwasannya jenis pajak atas STP ini sudah sudah terbit kira-kira gitu ya. Nah apa sih tindakan yang selanjutnya yang mungkin jurusita lakukan terkait dengan STP ini, bisa dijelaskan ke kita? Oke, jadi kalau di penagihan pajak ini yang dilakukan oleh jurusita, yang pertama itu kita pastikan dulu SKP atau STP atau dasar penagihan itu sudah melewati jatuh tempo pembayaran. Oke. Kemudian setelah itu jurusita menerbitkan surat teguran setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran atas utang pajak tadi. Nah kemudian setelah 7 hari diterbitkan surat teguran. Nah apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut, maka kemudian jurusita pajak akan menyampaikan namanya surat paksa setelah 2 kali 24 jam. Oke. Itu soal teguran. Kan ulang salah. Dari mana? Jadi apa tindakan penagihan pajak? Bisa nggak dijelaskan serangkaian tindakan pajak kepada kita, khususnya kepada kawan pajak di sini? Ya, yang pertama tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita itu pemberitahuan surat teguran. Nah, pemberitahuan surat teguran ini dikirimkan nanti melalui pos secara langsung ke sana. Setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran, pajak atau utang pajak belum dilunasi. Nah, kemudian apabila dalam setelah 21 hari sejak Surat teguran. disampaikan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajak, maka jurusita pajak akan menyampaikan surat paksa. Iya. Nah, surat paksa ini disampaikan secara langsung oleh jurusita pajak ke penanggung pajak. Nah, dalam surat paksa nanti ini langsung dibacakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak dan utang pajak wajib dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Karena kalau tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, jurusita nanti akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sita berdasarkan SPP, surat perintah melaksanakan perintah. Nah setelah itu apabila juga wajib pajak belum juga beretikat baik untuk melunasi utang pajak, maka tindakan itu akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang ini contoh waktunya itu dilakukan setelah 14 hari sejak pernikahan. Nah apabila wajib pajak juga belum melaksanakan pembayaran, maka jurusita akan melanjutkan ke tahapan pelaksanaan lelang. Dan waktunya juga dilakukan setelah 14 hari sejak pengumuman lelang dilaksanakan. Nah, untuk barang yang dikecualikan dari lelang, jurusita pajak nanti akan melakukan penjualan barang yang telah disita. Sebanyak itu yang dikecualikan dari lelang, misalnya jurusita pajak melaksanakan penyitaan atas harta wajib pajak yang tersimpan di lembaga jasa keuangan, misalnya di bank.
bro punya rekening kan di bank. Ya. Nah kalau tidak melunasi utang pajak dan ada utang pajak, nanti kita bisa blokir dan cita untuk isi rekening yang ada di rekening si penangguhan pajak tadi. Jangka waktu penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari rekam tadi itu 14 hari sejak pelaksanaan cita. Nah kemudian nanti setelah penjualan barang sitaan juga belum dilunasi utang pajak, maka bisa kita lanjutkan nanti ke pengusulan pencegahan. Usul pencegahan ini kita usulkan ke Menteri Keuangan melalui nanti ada tahapan yang dari kami dan sebagainya. Nah beberapa syarat nanti kami lakukan itu riwayat bepergian ke luar negeri, penangguhan pajak nanti. Nah jangka waktu kita cegah wajib pajak adalah paling lama 6 bulan. Nah bila wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka kita cegah 6 bulan, kemudian bisa diperpanjang 6 bulan lagi. Nah tindakan terakhir kita terkait dengan penagihan pajak itu adalah penyanderaan. Nah penyanderaan ini apabila juga wajib pajak dilakukan jika baiknya memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta, ini kita lakukan penyanderaan. Dilaksanakan oleh jurusita, nanti mungkin seperti dulu pernah kita lakukan itu dengan bantuan kepolisian nantinya. Oh, jadi gitu ya. Ya. Sebenarnya lumayan panjang ya proses dari penagihan ini ya. Jadi sangat panjang. Jadi dalam tahapan-tahapan ini nanti wajib pajak memiliki hak-hak dan kewajiban, punya kesempatan apabila juga ingin beritikat baik ya ketika alur sedang berjalan juga bisa disampaikan ke jurusita pajak, karena nanti kan jurusita pajak bertemu langsung dengan penanggung pajak. Jadi hal yang ingin disampaikan itu bisa didiskusikan. Tapi satu hal memang utang pajak dan biaya penagihan pajak wajib masih agar tidak terjadi seperti alur tadi tidak dilaksanakan. Nah, jadi itu dia kawan pajak ya terkait dengan alur tindakan penagihan pajak. Jadi sebenarnya lumayan panjang tadi seperti yang sudah dijelaskan terkait dengan alur atau tindakan penagihan pajak itu sampai dari teguran sampai juga penyitaan sampai penyanderaan bang ya. Ya. Oke. Nah, jadi untuk itu kita juga menyarankan ya sama kawan pajak untuk melakukan hak dan kewajiban dengan tepat waktu pastinya supaya tidak berhadapan dengan kegiatan tindakan penagihan pajak ini kira-kira gitu bang ya. Nah oke, jadi bang dari tadi kan kita sudah jelaskan nih mulai dari teguran sampai penyitaan, keluar paksa gitu ya. Oke, yang sebenarnya yang mau pertanyakan juga siapa sih sebenarnya yang berhak dalam melakukan penagihan pajak ini gitu? Sesuai dengan ketentuan mungkin ya, sesuai dengan ketentuan siapa sih? Mungkin di luar sana ada juga oknum kira-kira gitu ya, oknum yang bisa bertindak sebagai penagih pajak ternyata bukan penagih pajak secara resmi gitu ya di luar sana. Nah sebenarnya siapa sih yang berhak melakukan penagihan pajak ini? Nah jadi kalau kita buka di PMK 61 di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 ya, tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak yang masih harus dibayar. Nah di sini disebutkan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan pajak. Nah pejabat yang dimaksud adalah kepala direktur pemeriksaan dan penagihan, kemudian ada kepala kantor wilayah, kepala kantor sipil, kemudian kepala kantor pelayanan pajak, kepala KPP Pratama, atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian nanti para pejabat tersebut menunjuk dan melantik jurusita pajak untuk melaksanakan tindakan penagihan. Jadi hanya jurusita pajak lah nanti yang dapat melaksanakan kegiatan penagihan pajak seperti penyampaian paksa, pelaksanaan sita, cegah, pelaksanaan sandera, penjualan barang sita, nanti itu adalah tugas dari jurusita pajak. Berarti jurusita ada juga tugas dan tugas pokok fungsinya ya? Iya. Tugas dan fungsi untuk penagihan pajaknya gitu ya? Iya. Jadi selain jurusita, apabila tadi atau tadi disebutkan ada apabila ada hukum tertentu, apabila dia adalah jurusita maka dia tidak berhak, dia tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penagihan pajak. Oke. Nah, jadi Pak Chris, dari tadi kan kita udah bahas ya, kira-kira apa sih itu penagihan pajak gitu ya, dasar penagihannya apa gitu.
dan juga tindakan alur dari penagihan itu, dan juga jatuh-jatuh tempo yang akan dilaksanakan ketika penagihan gitu. Nah, oke. Sekarang bisa nggak jelaskan ke kita sebenarnya hak gitu ya? Jadi kan ketika ada kewajiban yang dilakukan oleh petugas pajak atau katakanlah jurusita, maka muncul juga yang namanya hak oleh si wajib pajak atau si penanggung pajak. Bisa nggak jelaskan ke kita, khususnya ke kawan pajak, kira-kira apa sih hak hak dari wajib pajak ketika dilakukannya penagihan pajak? Kalau hak wajib pajak, kalau yang pertama itu wajib pajak berhak untuk diperlihatkan kartu tanda jurusita. Oke. Jadi untuk menghindari konflik seperti yang kalau tadi sebutkan. Kemudian yang kedua itu wajib pajak juga berhak untuk mendapatkan penjelasan tentang pajak tersebut. Kemudian di Undang-Undang KUHP juga pasal 36 disebutkan wajib pajak juga berhak untuk mengajukan permohonan pengusuran untuk penuntutan pajak. Bisa juga mengajukan pasal 371 C pembatalan atau pengurangan SKP atau SPP. Ya. Jadi sepanjang dilakukan tindakan penagihan apabila wajib pajak merasa SKP atau SPP itu tidak benar atau perlu dia diajukan permohonan pembatalan, maka masih bisa diajukan. Ya. Namun tindakan penagihan tetap berjalan nantinya. Jadi walaupun kita sudah datang melaksanakan penyampaian surat paksa atau pelaksanaan cita, wajib pajak masih bisa mengajukan hak dia yang tadi. Iya. Nah, jadi tidak kita bicara hak, yang pastinya ada juga kewajiban gitu ya. Nah, jadi tadi udah jelaskan hak-hak dari wajib pajak ketika dilakukan tindakan penagihan. Nah, bisa nggak jelaskan ke kita apa sih kewajiban dari wajib pajak itu sendiri atau katakanlah penanggung pajak ketika ada tindakan penagihan pajak? Jadi kewajiban wajib pajak itu mungkin yang pertama wajib pajak seperti biasa wajib melunasi utang pajak dan biaya dari pajak. Dan kemudian yang kedua wajib pajak itu wajib kooperatif dengan penagihan tidak pajak. Nah itu kita dasarkan pada Undang-Undang PPSP nomor 19 tahun 1997. Ya. Sebagaimana diubah pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dan usaha paksa. Jadi wajib pajak tidak dapat menghalang-halangi jurusita untuk melakukan tugasnya. Dan yang ketiga wajib pajak wajib memenuhi komitmen apabila melakukan pembayaran utang pajak dengan cara masuk atau menunda. Kemudian yang terakhir mungkin wajib pajak dilarang untuk memindahtangankan atau memindahkan atau mencabut segel sita apabila kita telah melaksanakan penyitaan terhadap para wajib pajak. Jadi intinya memang kewajiban itu harus mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Ya, Oke. Nah, jadi itu dia kawan pajak tadi ya, sudah dijelaskan hak dan kewajiban. Jadi memang sejalan gitu ya. Nah, jadi untuk ketika kawan pajak ada menjumpai kegiatan penagihan pajak, maka hak itu wajib kawan pajak lakukan. Hak-haknya itu tadi seperti memastikan adanya utang pajak atau dasar penagihannya istilahnya gitu ya. Benar apa tidaknya wajib dipastikan, dan juga identitas dari petugas pajaknya kawan pajak wajib menanyakan. Nah, tadi ketika sudah hak dan hak kawan pajak sudah terpenuhi atau katakanlah sudah kawan pajak lakukan, maka ketika sudah tervalidasi, maka kawan pajak juga wajib memenuhi yang namanya kewajiban kawan pajak gitu ya. Jadi tetap kooperatif ketika jurusita melakukan tugas melakukan penagihan, maka kawan pajak wajib kooperatif, jangan menghilangkan barang bukti atau dalam hal ini menghalang-halangi petugas pajak, kira-kira seperti itu ya, jangan menghindar, jangan menghalang-halangi penagihan pajak. Dan juga mungkin kawan pajak ketika ada penagihan, sebenarnya kalau sudah ini ya terkonfirmasi ya sebenarnya benar adanya STP, adanya utang pajak yang harus dibayar, ya saya kira kawan pajak juga tidak perlu mungkin panik atau menghindar gitu ya. Ya tinggal mungkin kewajiban
kewajibannya di ini aja dipenuhi, mungkin membayar pokoknya, mungkin pokok dari utang pajaknya mungkin ya, baru setelah itu nanti ke apa, ke sanksi dendanya gitu ya, atau ada tambahan mungkin. Tambahannya mungkin wajib pajak apabila berhadapan dengan jurusita pajak atau tim dari penagihan pajak, tidak usah panik, tidak usah menghindar. Apabila ada keluhan, ada masalah yang ingin disampaikan, mungkin bisa bercerita ke kami sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik nantinya. Karena apabila sahabat wajib pajak menghindar, kita juga tidak bisa berdiskusi, kita tidak tahu perkembangan dari wajib pajak tersebut, sehingga kita akan melaksanakan alur penagihan pajak tadi secara sesuai dengan waktunya. Oke. Nah, jadi itu dia ya, kawan pajak hak dan kewajibannya sudah dijelaskan. Nah, oke Bang Kris, jadi sekarang tadi kita sudah menjelaskan ya terkait dengan mekanisme apa namanya penagihannya, dasar-dasarnya. Nah, kalau untuk apa namanya kedaluarsa istilahnya, kapan sih sebenarnya kedaluarsa penagihan? Contohnya katakanlah satu wajib pajak dia sudah dilakukan tindakan penagihan pajak gitu ya, mungkin sudah diterbitkan STP-nya, sudah dilakukan surat tegurannya, surat paksanya, sampai sitanya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kedaluarsa dari penagihan ini sebenarnya bagaimana sih? Bisa dijelaskan nggak kedaluarsa penagihan? Jadi untuk kepastian hukum memang disebutkan jangka waktu kedaluarsa penagihan pajak ini berdasarkan Undang-Undang KUP dan juga PMK 61 tadi, Peraturan Undang-Undang 61 tahun 2023 disebutkan bahwa kedaluarsa penagihan pajak ini 5 tahun sejak terbitnya surat ketetapan pajak atau dasar penagihan, 5 tahun sejak SKKB atau SKP. Nah, kemudian apabila wajib pajak disampaikan surat paksa, surat paksa wajib pajak, maka kedaluarsa tadi menjadi tertangguh bertambah 5 tahun lagi. Jadi kalau misalnya hari ini disampaikan surat paksa, maka daluarsa penagihan bertambah 5 tahun sejak tanggal hari ini. Kira-kira sederhananya gitu. Dan selain itu juga penagihan pajak ini sudah bisa tertangguh dalam waktu yang kita tentu bisa terjadi seperti misalnya yang pertama, wajib pajak mengakui utang pajak secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya itu secara langsung mungkin wajib pajak menggunakan surat pernyataan atau biasa berita acara konsili utang pajak disebutkan bahwa wajib pajak mengakui utang pajak besar utang pajak tersebut. Atau secara langsung mungkin saja bisa melalui wajib pajak ketika mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi misalnya. Atau juga ketika wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan SKP atau STP. Nah, hal itu juga bisa menambahkan kedaluarsa penagihan pajak. Selanjutnya, apabila kawan pajak dilakukan penyidikan tindak pidana perdagangan, itu juga bisa menambahkan kedaluarsa penagihan perpajakan. Oke, jadi itu ya kawan pajak, tadi sudah dijelaskan juga apa namanya jangka waktu kedaluarsa penagihan pajak itu sampai kapan gitu. Tapi izin ya Bang Kris, tadi ada juga sih sebenarnya mau tanya, tapi mungkin ada berkaitan dengan apa namanya dengan jangka waktu yang tadi atau pembatalan ini. Tadi saya dengar tadi ada permohonan pembatalan ini ya, SKP. Nah, jadi contohnya nih ada satu case gitu ya, sudah berjalan nih semua prosedur ya, baik dari STP apa teguran, penyitaan sampai dengan sandera. Contoh apabila katakanlah wajib pajak betul-betul tidak bisa membayar sama sekali, gitu ya, sama sekali. Contoh seperti yang tadi dibilang, mungkin ada apa namanya, ada saldo di bank atau mungkin ada harta tapi ini nggak punya saldo, nggak punya harta, apalagi kira-kira gitu, memang betul-betul bangkrut lah istilahnya gitu orang pajak gitu kan. Nah, kira-kira apa namanya, apa yang bisa dilakukan oleh kawan pajak jika posisinya sudah seperti itu? Apakah bisa itu sebagai salah satu alasan untuk pembatalan permohonan pembatalan, atau memang ada tindakan yang lain yang bisa dilakukan oleh jurusita? Mungkin ini nggak bisa lanjut ke pidana, bisa kalau dari situ alasan itu Nggak bisa. Jadi kalau wajib pajak mau menyampaikan bahwa wajib pajak sudah tidak memiliki
seperti itu. Tapi sebagai juru cita pajak kita juga berhak untuk membuktikan perkataan dari wajib pajak apa yang disampaikan wajib pajak, yaitu melalui tindakan penagihan tadi. Jadi setelah kita lakukan semua alur tindakan penagihan dan ternyata tidak ada ditemukan harta kekayaan wajib pajak yang sudah dilakukan sita atau tidak ada, sudah dilakukan blokir rekening juga rekening tidak ada, dan sudah dilakukan cegah juga tidak juga bisa dimasukkan pajak yang tidak ada yang harta wajib pajak, maka nanti utang pajak tersebut akan menjadi terhapus mungkin dari waktu tadi dari waktu penagihan. Karena memang kita ketika wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tadi bukan jadi musuh pidana, bukan jadi dia di penjara. Tapi sepanjang 5 tahun tadi terus kita melaksanakan tindakan penagihan, situlah begitu wajib pajak memang benar-benar tidak mampu lagi. Jadi ujung-ujungnya nanti ending itu mungkin di penghapusan utang pajak bagi kita di DJP. Apabila terbukti benar gitu ya, apabila penagihan tidak ada harta atau harta yang dapat ditagih, harta yang tidak dapat, apabila harta tidak dapat ditentukan oleh juru cita pajak, itu otomatis menjadi piutang tertagih, kemudian akan diusulkan penghapusan. Nah, tapi khusus dengan sanksi administrasi apabila wajib pajak yang tidak mampu melunasi sanksi administrasi, mungkin tadi solusinya yaitu pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUHP itu bermuatan pengurangan atau sanksi administrasi. Nah, disitulah mungkin wajib pajak bisa memberikan alasan-alasan kesulitan keuangan atau gimana nanti pembuktiannya terkait dengan permohonan pasal 36 ayat 1 usulkan nanti ya diajukan nanti ke KPP Pratama, lalu KPP Pratama dan akan disampaikan ke kantor wilayah DJP. Dan kalau untuk pembatalan SKP atau STP mungkin nanti itu yang menindaklanjuti bagian dari kami PK. Jadi itu syarat-syaratnya juga ada tersendiri. Bukan terkait alasannya bukan karena tidak ada uang, bukan, tapi terkait dengan pemeriksaan yang sebelumnya dijalani dia. Jadi mungkin kesimpulannya kalau memang wajib pajak tidak lagi memiliki harta apapun, itu untuk jadi juru cita dia akan menjadi piutang lagi dan akan hapus di DJP. Oke. Nah, baik kawan pajak, jadi kita sudah membahas ya, mungkin tidak seluruhnya secara detail, tapi setidaknya secara garis besar kita sudah membahas terkait dengan penagihan pajak ini gitu ya Bang ya. Nah, oke, baik kawan pajak, mungkin sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini terkait dengan tema kita hari ini penagihan pajak, sampai di sini dulu. Mungkin nanti selanjutnya mungkin ada tema-tema yang lain yang akan kita bahas juga terkait dengan perpajakan. Oke, baik kawan pajak, jadi mungkin sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, mungkin ada yang mau disampaikan oleh narasumber kita ke kawan pajak terkait dengan tema kita kali ini. Mungkin yang ingin saya sampaikan satu itu, jadi berdasarkan pengalaman di lapangan ketika melaksanakan tindakan penagihan itu, kita menemukan beberapa kondisi wajib pajak ketika kita laksanakan penagihan. Nah, yang pertama itu ada wajib pajak mampu melunasi utang pajak tapi tidak mau. Jadi ketika mampu dan tidak mau, mungkin itulah juru cita langsung melaksanakan tindakan penagihan sesuai dengan alurnya. Kemudian juga ada kondisi wajib pajak memang mau bayar tapi sudah tidak mampu. Jadi mungkin kadang utang pajak itu sudah atas tahun pajak yang 2-3 tahun yang lalu, tapi tahun sekarang ketika dilaksanakan tindakan penagihan penanggung pajak tersebut sudah tidak mampu lagi untuk melunasi utang pajak. Jadi mungkin nanti kita kasih solusi apabila ada sanksi, nanti pengurangan sanksi, atau nanti memang benar-benar tidak mampu, nanti ya kita lakukan alur kita, kewajiban kita sebagai juru cita melaksanakan penagihan, dan ujung-ujungnya nanti mungkin menjadi piutang tertagih. Nah, yang repot ini kalau ada wajib pajak sudah tidak mampu dan tidak mau kooperatif, tidak mau, ya itu yang bisa dia. Yang lama juga kita berdrop, komunikasi itu tidak terjalin dengan baik sehingga memang alur penagihan itu pun menjadi tidak lancar ya. Jadi kalau harapan kami sebagai juru cita pajak kepada Bapak Ibu yang memiliki utang pajak kooperatif saja, kami juga melaksanakan tindakan sesuai dengan prosedur. Apabila ada keluhan, apabila ada hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan undang-undang, wajib pajak bisa menggugat kami, menggugat pelaksanaan tindakan penagihan.
Jadi kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai jurus kita. Selanjutnya mungkin Oke, baik. Jadi terima kasih untuk narasumber kita ya, sangat jelas sekali terkait dengan tema kita, pembahasan kita terkait dengan penagihan pajak hari ini. Oke, baik kawan pajak. Jadi cukup sekian ya, cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Apabila ada kesalahan, salah pengucapan kata, mohon dimaafkan ya. Jadi akhir kata kami undur diri. Saya Atterson J. Sitohang dan saya Mas Chris Wian. oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.